Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa lama ba'du. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah pesan terkait dengan peristiwa yang dikenal di Tanah Banjar dengan Arba' Mustamir apabila ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah, barangkali begitu temanya. Dan istilah Arba' Mustamir ini memang hanya populer di Tanah Banjar, tetapi bukan berarti tidak dikenal dalam budaya-budaya masyarakat Indonesia lainnya. Kalau kita geser sedikit ke bawah pulau Kalimantan, nanti di Pulau Jawa itu ada istilah Rebo Wekasan. Kalau digeser ke wilayah tengah, tepatnya daerah Jogja dan sekitar, itu nanti ada istilah Rabu Pungkasan. Dan kalau digeser ke barat lagi sedikit, itu nanti dikenal dengan istilah Rebo Kasan. Secara esensial, substansinya sama saja. Artinya adalah hari nahas atau hari yang dianggap sial, tepatnya hari Rebo terakhir pada bulan Safar setiap tahunnya. Asumsi itu diperkuat dengan adanya pernyataan para ulama yang di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu adalah Ba'dul Arifin gitu mengatakan di situ saja ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa sebagian orang yang arifin itu mengatakan bahwa setiap tahun itu ada sekitar 360.000 bala yang turun setiap tahunnya. Dan itu semua terjadi pada Yaumil Arbi'a al-akhir min Safar. Jadi terjadinya itu pada hari Rabu akhir pada bulan Safar. Qaul ini memang disandarkan hanya kepada para ulama, yang lebih tepat lagi dianggap itu ulama-ulama sufi. Kenapa? Karena riwayatnya itu dianggap kurang kuat gitu kan. Kalau dalam bahasa hadis itu mungkin dhaif ya. Tapi kita sebelum menginjak ke sana, saya akan menyebutkan ayat yang biasa digunakan oleh para ulama menyebutkan atau mengkaitkan peristiwa Arba' Mustamir ini dengan Al-Quran. Pada surah Al-Qamar ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir." Artinya, sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus. Nah, senada dengan ayat ini, ada juga ayat lain, tepatnya pada surah Fussilat ayat 16, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa-arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatil linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun." Kurang lebih terjemahannya, maka kami tiupkan angin yang sangat kencang atau bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Sebetulnya ayat ini keduanya itu bicara tentang azab Allah atas kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah kaum yang pada masanya itu sangat modern, sangat maju, bahkan dalam surah surah Al-Fajr itu dikatakan bagaimana mereka membangun sebuah bangunan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah ada bangunan seperti itu sebelumnya gitu. Begitulah bahasa Al-Quran menggambarkan betapa canggihnya cara berpikir kaum 'Ad pada waktu itu. Akan tetapi kaum 'Ad ini mendustakan Nabi yang Allah utus, tepatnya Nabi Hud. Sehingga
itu kemudian membuat mereka diazab oleh Allah, ya dengan tadi angin yang kencang, angin yang bergemuruh, angin topan yang dahsyat, begitulah azab yang meluluh lantakan kota mereka yang begitu hebat itu ya, begitu maju. Terkait ayat ini, kami menemukan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, bahwa kejadian Yaumin Nahsi Mustamir itu, kata beliau dalam tafsirnya, itu tepat pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, sehingga ini satu-satunya yang saya dapatkan ya, mungkin call yang lain mungkin ada juga, tapi yang saya dapatkan itu Imam Al-Baghawi ini mengatakan bahwa tepat pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Apakah itu kemudian dianggap sebagai setiap Rabu bulan Safar, ataukah peristiwa yang terjadi pada masa itu kebetulan di hari Rabu terakhir bulan Safar gitu kan? Nah, itu nanti akan memiliki konsekuensi yang berbeda sebetulnya. Kemudian ayat Al-Quran ini diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ini banyak didoaifkan para ulama-ulama hadis gitu kan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru arbi'a fi syahri yaumin nahsim mustamir. Jadi Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus-menerus. Jadi nahsim mustamir itu artinya naas yang terus-menerus gitu ya. Meskipun hadis ini banyak ditentang, tetapi setidaknya ini dikutip para ulama, terutama Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Jami' As-Saghir beliau mengutip hadis ini yang diriwayatkan, kata beliau, oleh Imam Waqi' dan juga nanti ditemukan juga oleh Imam Ibnu Mardawayh dalam kitab At-Tafsir. Kalau Imam Waqi' tadi dalam kitab Al-Qurar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyebutkan hadis ini. Nah, kalau boleh kita jujur juga ya, kita tidak bisa menafikan bahwa sejujurnya kalau ditarik lagi pada masa Rasulullah dan sebelum beliau diutus, sebetulnya ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang menganggap sial bulan Safar itu. Perbuatan itu kemudian sebetulnya ditentang oleh Nabi dan juga para ulama. Bulan Safar itu sebetulnya ya sama seperti bulan-bulan lainnya, dia ada kebaikan, ada keburukan juga, tergantung takdir dari Allah misalnya kan. Akan tetapi kita tidak bisa juga menafikan bahwa memang Allah sendiri melalui lidah Rasul mengatakan bahwa ada keutamaan-keutamaan hari itu. Sebut saja yang paling kita kenal itu adalah hari Jumat misalnya, disebut Sayyidul Ayyam. Maka pemahaman atau mafhum mukhalafahnya itu berarti tidak hanya ada hari yang diunggulkan, yang dianggap Sayyidul Ayyam, berarti ada antitesisnya juga, ada hari yang tidak diunggulkan gitu kan. Oleh karena itu, maka hari yang kita anggap tidak baik atau hari itu baik, itu sebetulnya persepsi kita masing-masing kemudian terhadap hari-hari tersebut. Sebelum saya akhiri, saya ingin mempertegas lagi bahwa secara dalil Al-Quran dan Sunnah tidak ada secara eksplisit mengatakan terkait peristiwa Arba Mustamir, tetapi tidak ada juga larangan kita melakukan analisis-analisis yang itu diyakini bersumber dari orang-orang yang memiliki kelebihan penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir gitu kan, sehingga mereka kemudian bisa melihat hal-hal yang bersifat metafisik, termasuk diantaranya turunnya bala-bala yang berjumlah banyak. Intinya adalah nahas yang dimaksud bagi yang mereka meyakini, maka bagi yang percayanya itu bisa jadi nahas. Tapi bagi orang-orang yang beriman, meyakini bahwa setiap waktu, hari, bulan, tahun
memang ada manfaat dan ada juga sekaligus mafsadahnya. Ada guna dan ada juga mudaratnya. Hari bisa bermanfaat bagi seseorang, tapi juga bisa menjadi nahas bagi orang lain. Artinya Quran dan hadis yang tadi disebutkan itu belum tentu adalah pedoman yang bisa kita sebut dengan kebenaran, tetapi kita juga hati-hati terhadap penolakan. Jangan-jangan itu memang benar adanya gitu kan. Jadi kita kalau untuk sekedar ilmu, maka ini bisa jadi sebuah perspektif gitu kan. Tapi untuk sebuah keyakinan, kita boleh mengkritisinya gitu kan. Apakah itu harus kita yakini atau tidak? Saya mengembalikan kepada masing-masing individu. Tidak ada dari narasi yang saya sampaikan ini adalah satu-satunya kebenaran. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sejatinya pada hari Rabu akhir bulan Safar itu bisa jadi saat itu ada orang yang beruntung, tapi juga memang ada orang yang mungkin sedang tidak beruntung. Dan itu tinggal kita ikhtiar meyakini bahwa semua itu adalah anugerah dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.